bisa disebut juga sebagai alun-alun utara dari Kerajaan Pantai Selatan. Kayak gitu. Halo Sobat Javanica dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Oke, mantap ya Om ya. Iya. Kali ini seperti bisa kalian lihat semua teman-teman, kembali lagi tentunya kita di program Gerbang Antar Dimensi, edisi spesial mungkin ya bisa dibilang ya. Iya. Setelah tempat sejarah, setelah tempat mistis dan horor dilalui, akhirnya sekarang kita telah sampai di spot yang mungkin cukup menyegarkan. Iya. Setelah 2 kali saya ya sempat menjadi mediasi, itu mediator. Hari ini langsung ke recharge gitu Mas, langsung 100% lagi gitu. Dan sekarang kita ada di mana Om? Di Pantai Karanghawu. Karanghawu. Tepatnya di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Deburan-deburan ombaknya tuh seolah-olah kayak jadi ambience yang enak lah ya Om ya. Iya. Blur, 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 blur. Dan ini menjadi satu rangkaian tour ziarah kita ya. Setelah di pantai utara, kemudian di ujung barat Tanah Jawa, waktu itu di Pantai Karangbolong di Serang, Banten. Ya. Lalu di Pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Dan ini kita sekarang di Pelabuhan Ratu. Jadi utang kita kurang 1 nih Mas, kemana? Ke sana, ke timur. Ke timur. Jadi nanti insya Allah kita akan komplit ini Mas untuk ziarah sowan ke keratonnya Kanjeng Ratu, ya. Gusti Kanjeng Ratu Ibu Kencono Sari. Ya, mungkin sedikit kalau teman-teman tahu, mendengar kata Pelabuhan Ratu itu kan biasanya teman-teman tuh langsung terngiang mindsetnya tuh kan langsung ke kamar yang itu. Iya, iya. Padahal kalau kalian tahu gitu kan sebenarnya banyak cerita yang justru bermula dari tempat ini ya Om. Iya, di awal. Jadi ini sekarang kita di Pantai Karanghawu. Jadi dalam bahasa Sunda sebenarnya hawu itu adalah tungku Mas. Jadi kalau kita lihat di sebelah sana nanti kita akan kunjungi ke sana. Itu ada 7 sumur atau sumur pitu. Yang mana bentuknya seperti tungku-tungku pemasakan sehingga disebut dengan hawu, dan itu kan dari batu karang sehingga disebut dengan Karanghawu. Ceritanya sebenarnya diawali dari sini Mas Genta, Sobat Javanica. Jadi di sini ada karang kursi yang dulu dipergunakan oleh presiden pertama kita untuk berkomunikasi ya dengan Gusti Kanjeng Ratu Kencono Sari dan Ibu Nyai Mayang Sari itu. Dan siapakah beliau? Itu salah satu juga dari Abdi Kinasih. Iya. Berarti kita udah merefill berapa berarti? Udah 4, ini 2, 6, kemarin Pantai Selamaran 1 udah 7. 8 sekarang. 8. Dewi Kadita. Dewi Kadita 9. Nanti udah 9. Iya. 24 kurangi 9 berarti 15 lagi. Iya. Dan memang seperti kita dibukakan tabir ya, walaupun nanti tidak akan semuanya diberitahu oleh beliau, tetapi ini satu-satu step by step gitu. Ini terus teman-teman semuanya banyak ini kepercayaan mengatakan bahwasanya di Karanghawu ini bisa disebut juga sebagai alun-alun utara dari Kerajaan Pantai Selatan. Iya. Gitu. Apakah memang benar itu adanya Om? Iya, jadi sebanding ya dengan alun-alun utaranya, tapi kalau di sini alun-alun depan atau boleh dibilang adalah pintu depan, pintu gerbang di depan. Jadi kalau wilayah Jawa Barat, seperti kemarin kita ke Pantai Karangbolong, kemudian sekarang ke Pelabuhan Ratu, itu adalah halaman depannya Mas Genta. Kalau yang di Yogyakarta itu kedatonnya, jadi kedatu, keraton utama. Lalu kalau yang di timur, di Semenanjung Belambangan, di Banyuwangi dan di Bali, Pantai Bali itu adalah pintu belakang. Alun-alun selatan ya? Alun-alun selatannya boleh dibilang demikian. Tapi ya Om ya, kalau dilihat secara tak kasat mata, sebenarnya ini kan kita di belakang kita ini kan bisa dibilang lautan luas ya. Iya. Samudra Hindia lah ibaratnya di sana. Terus sebenarnya di mananya sih Om? Jauh dari sinikah atau pintunya ya Mas? Sedekat itu sebenarnya dengan dunia manusia.
Iya, jadi ini kan sebenarnya teluk ya, bentuknya teluk seperti ini, bentuknya kayak huruf U. Itu kalau kita lihat di sana, Mas Genta, di sana, itu ada seperti gerbang. Nah, ini gerbangnya luar biasa besar ya. Jadi masuk dan segala hal yang berbau dengan supranatural, metafisika, masuknya dari sini, Mas. Boleh dibilang demikian. Jadi pelabuhannya Ratu. Karena di sini juga di bulan-bulan tertentu itu ada labuhan Ratu. Oh iya. Jadi untuk sedekah bumi, sedekah laut dari para nelayan, juga beberapa orang, macam-macam, Mas. Tapi tujuannya positif semua. Jadi kalau mungkin wah ini di pinggir pantai mungkin pesugihan itu tidak ada di sini. Jadi ini memang salah satu tempat untuk melabuh, misal ada orang yang ada kesialan dan pengobatan baik penyakit medis dan non medis juga di sini. Ombaknya makin kencang ya Om? Iya, tapi ini Mas elegan, anggun dia. Anggun. Jadi kayak gulungan-gulungan yang sering kita lihat di lukisan-lukisan loh. Iya. Bicara tentang lukisan, Om habis beli lukisan. Iya. Iya, jadi beberapa hari yang lalu sebenarnya saya bermimpi Mas belum kesini. Tak cross-check kan tadi pagi. Saya melihat beliau ya, istilahnya duduk di atas ular naga. Ular naganya itu emas. Dan tadi setelah saya cross-check-kan ke ibu yang memaharkannya, itu bahwasanya di lukisannya itu adalah naga Nyai Nagasari. Itu perwujudan dari Nyai Ibu Mayang Sari, Mas. Bicara apa? Ya. Itu Ibu Ratu Kidul, terus ada naga-naganya, sebenarnya semegah apa sih sebenarnya kerajaan laut metafisik itu? Jadi dimulai dari sini sebenarnya sudah kelihatan gerbang, Mas. Iya. Gerbang modelnya seperti gerbang Gapura Candi Bentar. Gimana tuh? Jadi seperti yang di Bali, yang terbelah menjadi dua, Mas. Oh iya. Begini. Dan itu semua bahannya dari emas. Terus ada kayak janur melengkung gitu. Terus ini juga saya sudah diperlihatkan danyang-danyangnya yang sudah datang gitu. Mengirimkan senyum ke kita gitu. Ambil bawa bunga sebah kuning ya Mas. Dan seperti ada janur-janurnya yang di Bali. Dan ini kok ya nyambung besok kita ke Bali. Iya sih, besok kita pas banget besok ke Bali ini. Dan ini Om kalau kita bicara tentang apa ya, kerajaan itu kan pasti ada keramaiannya. Iya. Seramai apa sebenarnya kerajaan dari laut ini? Iya, seramai ini Mas, kalau disebandingkan itu seramai Istana Negara. Oh, iya. Jadi hampir setiap hari ada orang izin untuk bertemu beliau, macam-macam ya, dalam arti izin secara fisik dan non fisik ke sini. Birokrasi Mas, pasti ada. Dan ini masih luas dan bahkan areal jangkauannya itu dari mana? Pantai utara di Aceh sampai di Merauke. Jadi Nusantara kalau kita sudah bilang tentang ini. Oke Om, dan kalau nggak salah juga ini sebelum kita jalan-jalan ya, ini mumpung khayalan saya masih tinggi kayak gitu. Apa namanya, kuasa dari Pak Ratu Pantai Selatan ini kan sebenarnya kan internasional jangkauannya ya. Itu memang dibenarkan apa adanya? Iya, boleh dibilang demikian. Jadi saya pribadi ya, ini sekedar sharing bahwasanya saya diberikan kematian ID di sini Mas. Jadi kayak paspor diplomatik gitu. Jadi kalau mau perpanjangan imigrasi saya ke sana. Terus nanti baru masuk. Nanti baru visa-visanya kita kemana gitu. Dan memang ini berlaku berapa ya? 1 window, 8 tahun. Dan nanti harus perpanjang, nanti warnanya akan berbeda-beda gitu. Punya saya masih sisa 4 tahun lagi sih Om. Santai berarti ya. Sok-sok menjadi abdi kinasih dulu. Capek. Tapi Om ya ini kan kalau kita berbicara tentang kepercayaan yang lebih luas lagi, kebanyakan masyarakat dunia itu kan percaya penguasa laut itu kan kebanyakan mereka kan asal nyebutnya kan oke, lautan dipimpin oleh Poseidon gitu ya. Apakah mungkin dari Pantai Selatan itu sendiri pernah nyambung dengan kepercayaan Yunani apa nggak sih Om? Iya. Mungkin mereka pernah menjadi satu tempat gitu kan? Boleh dibilang demikian Mas, dan saya yakin juga berkaitan dengan Dewi Samudera ya. Karena keberadaan beliau yang saya tangkap juga agamanya ini selalu berbeda-beda. Agamanya macam-macam, bahkan tadi saya lihat lukisan, itu ada 3 lukisan sosok. Yang mana tadi ada beliau yang saya belum pernah melihat pakai baju serba putih, itu ternyata dilukis baru tahun ini, 2020 gitu. Menarik, dan ini juga ini Mas Genta, mungkin pernah mendengar tentang Dewi Kadita? Dewi Kadita ya, di Mobile Legends ada itu, Dewi Kadita. Salah satu tempat beliau waktu itu menyerahkan jiwa raganya, pasrah itu di sini Mas. Tepat di sini kah? Iya, boleh dibilang sekitaran sini. Tidak jauh dari sini ya, tapi sekitaran ini, Batu Kursi. Di legenda Dewi Kadita itu dia dulunya adalah manusia. Yang menyerahkan diri kepada... Iya, yang ada banyak versi bahwasanya
kalau yang saya tangkap versi saya ya, dan beberapa sudah saya ini Mas compare dengan literatur bahwasanya beliau ini kan putri kesayangan dari Sri Baginda Maharaja Prabu Siliwangi, yang mana waktu itu beliau kena fitnah dan macam-macam karena iri hati ya, terus diteluh, diguna-guna sehingga seluruh tubuhnya ini melepuh, jadi seperti kena penyakit kutukan, penyakit kulit. Karena sudah dihina, malu, akhirnya beliau ke sini dan kemudian pasrah saat menerjunkan diri ke lautan. Tapi saat di situ beliau ditolong oleh Kanjeng Ratu dan diangkat menjadi salah satu abdi kesayangan atau abdi kinasihnya. Jadi beliau, Dewi Kadita itu adalah boleh dibilang Dewi penyembuh, Mas. Ya. Baik penyakit medis ataupun non medis. Oke, terakhir sebelum kita nanti jalan-jalan teman-teman semuanya, ini ada satu pertanyaan lagi. Ada selintingan kabar yang pernah aku dengar, katanya menjadi bagian dari kerajaan Pantai Selatan tuh enaknya setengah mati ya. Selintingan kabar aja itu kan, ini kan kita dirundung kemewahan. Iya. Ya sebenarnya tidak semua ya, dalam artian di sini misal direkrut ya dalam tanda kutip itu lebih ke mengabdi, Mas. Entah nanti akan mendapatkan kemewahan ataupun kemudian dalam duniawi itu bonus. Yang penting hatinya ayam, Mas, gitu. Tapi dunia sana tuh ayam tentrem. Ayam, nggak ada iri hati, nggak polemik, nggak ada dendam. Politik gitu? Nggak ada. Kericuan politik? Nggak ada. Semuanya sudah tertib. Manunggali kawula Gusti lah istilahnya. Oke, siapa yang habis ini mau lompat menjadi bagian dari Pantai Selatan bisa lewat situ. Ya. Dan ini juga tadi kalau menyinggung tentang hal itu sebenarnya ada yang harus diluruskan, bahwasanya di Pantai Selatan itu tidak mencari prajurit. Karena sering orang yang tenggelam kemudian direkrut, itu tidak, itu salah. Jangan ke pantai pakai baju hijau nanti ditarik sama Pantai Selatan jadi bagian dari mereka. Iya, salah sebenarnya. Kalau kita bilang tentang mitos baju hijau itu mitos ya. Yang memang warna kenegaraan itu hijau, Mas. Hijau air laut ya. Ini kalau kita lihat warna air lautnya kan hijau. Sebenarnya ini himbauan dari tim SAR bahwasanya kalau menggunakan pakaian hijau kemudian secara tidak sengaja tertarik arus bawah, itu nanti untuk mencari, untuk evakuasi sulit, Mas. Ya, warnanya udah terlanjur ngeblend gitu. Ngeblend ya. Dan di sini juga banyak, kalau kita lihat itu yang tenang itu adalah palung. Jadi jurang di bawah laut gitu. Tapi cukup unik ya, kayak ini dari tadi kan lihat ya, ini mungkin kayak pengaruh koral juga, nanti bisa dilihat kayak jalan ombaknya Iya, itu sebenarnya kayak karpet, Mas Genta. Jadi langsung masuk ke sana gitu. Dan kalau ada yang mungkin kerasukan, kemudian ngaku-ngaku, itu sebenarnya bukan Gusti Kanjeng Ratu atau Nyi Roro Kidul. Itu adalah sosok jin yang di sini punya negara sendiri, punya kerajaan sendiri, dan diberikan kebebasan kalian boleh menyerupakan diri dengan saya gitu. Oke, ini aku penasaran terus ya aku soalnya. Soalnya jarang ya kita ke pantai-pantai selatan ya. Apalagi yang kayak gini. Sebenarnya Om, kalau ini aku tanya dan boleh kepo, dan semoga kekepoanku tidak menghasilkan apa-apa gitu, kayak sebenarnya kehebatan apa sih yang disimpan oleh kerajaan Pantai Selatan? Ada kehebatan apa di dalam sana kayak gitu? Kalau yang ini yang sebatas boleh disampaikan ya, Mas ya. Sebenarnya ini tempat berkumpulnya suatu energi besar di alam semesta. Kalau saya bilang air itu mewakili samudera, kemudian tanah itu mewakili gunung. Pertama, yang kedua bahwasanya kalau gunung itu simbol dari lingga atau palus atau bapak. Ini adalah yoni atau ibu air. Jadi bentuk dari alam semesta yang melambangkan awal terciptanya kehidupan. Jadi ada bapak, ada ibu, itu ada kita. Jadi ini ibu kita, Mas, di sini. Jadi kekuatan secara makrokosmos yang tidak bisa didefinisikan. Luar biasa, gitu, besar. Surga ada di telapak kaki ibu. Itu bahasa angan-angannya lah ya. Gitu. Boleh dibilang demikian. Jadi tidak ada unsur negatif sama sekali. Kemudian sering disangkut pautkan dan kecelakaan yang diminta Nyi Roro Kidul itu salah. Karena Nyi Roro Kidul sendiri adalah Pati Leluar atau Menteri Urusan Luar Negeri, PR-nya. Dan Nyi Ria Kidul itu yang urusan dalam negeri. Belum nanti ada Dewi Haja Mayang Sari juga. Ada Dewi siapa, Mas? Haja Lanjar. Haja Dewi Lanjar itu juga ada. Jadi urusan tentang ini ya masih alam semesta menurut saya. Gitu. Oke, teman-teman, karena matahari kebetulan juga udah menyengat dari sisi sini, mungkin habis ini kita jalan lagi ke sana. Itu ada apa, Om, di sana, Om? Area wisata pemandian. Jadi di sana ada Sumur 7. Sumur 7. Tentang apanya nanti kita bahas di sana aja. Kita maksimal ke sana ya, karena memang di sana adalah sumber penyembuhan. Pitu itu apa nanti kita ke sana. Siap. Yuk, jalan.